Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita masih melanjutkan bincang-bincang kecil kita, masih bersama Benedikta Wening Larasati yang biasa dipanggil Laras. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kecil kita ini bisa menjadi inspirasi dan referensi untuk kita, terutama untuk semua kaula muda, anak-anak muda di seluruh Indonesia. Oke, waktu berangkat pertama kali menuju Spanyol untuk kuliah, itu kan kalau nggak salah berangkat pada saat puncak-puncaknya pandemi COVID-19 waktu Iya, itu. betul. Nah, gimana rasanya tuh waktu berangkat pas puncaknya? Kan mungkin akan lebih sulit dibandingkan masa-masa biasa. Bisa ceritakan, Laras? Ya, waktu itu sih lumayan menegangkan ya. Karena kan semua urusan itu kan harus dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Terus juga harus ada vaksin 2 kali, PCR juga, itu aja sih sebenarnya. Waktu berangkat pertama kali itu di puncak pandemi COVID-19, apakah Laras diantar oleh orang tua mungkin, atau oleh keluarga, atau malah mungkin berangkat sendiri? Kebetulan sih berangkat sendiri tanpa ditemani oleh orang tua. Kenapa kok bisa sendiri, nggak diantar oleh orang tua atau saudara? Karena kebetulan pas juga COVID-19 kan, jadi untuk pergi ke negara orang itu mungkin lebih susah kalau untuk banyak orang. Jadi memang orang tua tidak atau saudara tidak mengantar karena Iya. memang untuk keluar masuk Indonesia itu waktu itu memang sangat Agak ketat ya. susah, Jadi iya, persyaratannya ada karantina segala Iya, betul, macam, betul. sampai lebih ketat lagi ya. Iya. Nah, waktu berangkat itu langsung ke kota Sevilla atau Enggak, pergi ke Vigo dulu. ke Vigo. kota Vigo? Kota Vigo. Jadi dari Jakarta langsung menuju Vigo. Iya. Oh gitu. Kenapa ke kota Vigo, nggak langsung ke Sevilla? Karena di Vigo itu belajar bahasa dulu 10 bulan. Oh, belajar bahasanya di kota Vigo? Di kota Vigo, ya. Tidak di kota Sevilla? Bukan. Itu seluruh mahasiswa baru harus ke Vigo atau bisa memilih kota-kota yang diinginkan oleh calon mahasiswa? Kebetulan sih untuk sekarang cuma ada di Vigo ya. Oh, jadi memang dipusatkan Iya. semua calon mahasiswa dari seluruh dunia itu untuk belajar tahun Vigo. pertama bahasa Spanyol itu di kota Vigo. Iya. Apa rasanya waktu berangkat itu sendiri, nggak ada pendamping orang tua atau keluarga, rasanya gimana? Ya takut, karena kan itu pertama kalinya naik pesawat sendiri, terus pergi ke negara orang sendiri, jadi takut lah. Memang sih lancar-lancar aja, cuman kemarin juga ada kendala di bahasa aja waktu di Madrid ya. Bisa ceritakan kendala bahasa di Madrid itu gimana? Jadi kan kita kan landingnya di Terminal 1 Di kota Madrid? di kota Madrid. Transit? Transit. Sebelum lanjut ke Vigo. Vigo, oke. Terus abis itu harus ke Terminal 4. Nah, untuk ke Terminal 4 kan kita nggak tahu caranya gimana. Jadi kita mau tanya ke orang di situ pakai bahasa Inggris, mereka kayak kurang tahu, nggak ngerti juga bahasa Inggris gitu. Itu waktu pagi, siang, atau malam pas tuh transit pindah sih. pintu atau gate itu? Pagi Jam tujuan gitu. jam 7. Itu bertanya ke staf bandara, Ya, tapi rata-rata agak sulit menggunakan bahasa Inggris. Iya. Jadi komunikasi lebih lancar menggunakan bahasa Spanyol. Spanyol. Dan kebetulan memang waktu itu belum pandai berbahasa Spanyol ya. Belum ada basic. Jadi solusinya gimana tuh akhirnya bisa ketemu pintu atau gate yang dituju? Pakai Google Translate. Pakai Google Translate Iya, akhirnya. Jadi iya. Google Translate sangat membantu ya. Membantu. Oh gitu ya. Waktu tahun pertama sampai ke Spanyol kan nggak langsung masuk ke fakultas yang Iya. dituju, tetapi belajar bahasa Spanyol dulu. Betul. Apa cerita tentang pengalaman bagaimana tuh Belajar bahasa Spanyol. bahasa Spanyol tuh? Ya menurut saya menyenangkan, karena kan kita belajar bahasa baru selain bahasa Inggris gitu. Jadi menyenangkan aja. Lebih enak dulu belajar bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Atau ada korelasinya yang mempermudah karena kita sudah bisa bahasa Inggris, lalu kemudian belajar bahasa Spanyol atau bahasa lain itu
Laras merasakan ada kemudahan nggak atau sama aja benar-benar bahasa baru gitu? Enggak sih, ada sih kemiripan gitu bahasa Inggris sama bahasa Spanyol ada. Cuman ya kalau untuk orang Indonesia lebih gampang untuk belajar bahasa Spanyol itu di pronunciation-nya lebih gampang. Tapi yang susah itu di bagian yang bentuk lampau. Karena kan di bahasa Indonesia kan nggak punya kan. Tapi di bahasa Inggris, bahasa Spanyol itu ada. Jadi itu aja sih yang susah. Jadi di bahasa Spanyol tetap ada past, Ya, present sama future. Oh, tetap ada tetap ya. ada. Jadi ada pembagian waktu Ya, dalam bahasa gitu ya. Sementara di Indonesia itu tidak. tidak ada. Berarti waktu belajar bahasa itu selama 10 bulan levelnya berarti A1, A1, A2, B1, B2. B2. Berarti Ya. kalau B2 itu dia setara dengan gelar diploma 1 ya, D1 ya. Iya, di satu bahasa Spanyol. Sertifikatnya memang menuliskan bahwa lulus dengan predikat atau lulusan diploma 1 atau D1. Iya. Apa menariknya belajar bahasa Spanyol buat Laras secara pribadi? Menambah wawasan baru sih, karena kan bahasa Spanyol itu kan banyak dipakai orang gitu kan, bukan cuma di Spanyol aja, tapi Amerika Latin kan. Jadi untuk berbahasa Spanyol itu kita jadi bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Ada perbedaan kah antara bahasa Spanyol di negara Spanyol dengan bahasa Spanyol di Amerika Latin atau Amerika Selatan? Beda. Kebanyakan Bedanya beda. jauh atau misalnya kalau Laras berkomunikasi dengan orang Meksiko atau orang Kolombia itu masih bisa nyambung nggak? Masih bisa. Cuman ya memang ada beberapa kata itu agak beda. Cuman ngerti Bisa gitu. kasih contoh? Misalnya mobil nih, mobil di bahasa Spanyol di Spanyol itu coche, di Amerika Latin itu carro. Carro, oke, car Iya kayak di bahasa iya di bahasa Inggris. Kalau Spanyol, negara Spanyol, Coche. coche. Iya. Coche. Itu sih. Kebanyakan ya kata-kata kayak gitu. Kemudian apakah pada saat di luar kelas bahasa Spanyol tersebut, Laras berkomunikasi itu dengan guru atau dengan siswa-siswa atau mahasiswa yang lain itu langsung tetap menggunakan bahasa Spanyol atau pakai bahasa lain? Bahasa Inggris misalnya, berkomunikasi keseharian? Kalau dengan guru sih bahasa Spanyol ya, tapi kalau misalnya sama teman-teman itu kadang mix, kadang Inggris bisa juga Spanyol gitu sekalian belajar gitu. Tapi kalau dengan mahasiswa yang lain yang memang mahasiswa internasional itu kebanyakan langsung bahasa Spanyol atau bahasa Bahasa Inggris? Inggris. Bahasa Inggris. Iya, ya. jadi sekalian Tetapi- improve bahasa Inggrisnya juga gitu. Tetapi kalau dengan para guru, dosen itu di dalam kelas maupun di luar kelas kita emang diminta untuk Bahasa Spanyol. berbahasa Spanyol. Iya. Oh, jadi berarti tadi ada kesimpulan bahwa kalau kita pergi belajar bahasa di negara non bahasa Inggris, berarti yang akan menjadi lebih baik ya, terimprovisasi itu bahasa yang baru yang kita pelajari, misalnya dalam ini bahasa Spanyol, otomatis bahasa Inggris kita juga upgrade. Juga, iya. Karena keseharian kalau kita di luar kelas, di luar misalnya di kos atau Iya. di jalan atau di restoran gitu atau di bis gitu, kita berkomunikasi dengan sesama mahasiswa internasional Iya, dalam bahasa, bahasa Inggris. Inggris. Pas belajar di kelas. perpustakaan, di Iya. kafe gitu, teman bahasa mahasiswa internasional bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi akhirnya sebetulnya hasilnya bagus ya, Iya, karena positif, karena akhirnya kita dapat double impact. Iya, betul. Jadi bahasa Inggris kita akhirnya kepake terus karena keseharian kita berkomunikasi bukan dengan orang Indonesia. Iya. Terus bahasa Spanyol, karena kita belajar bahasa Spanyol, ya otomatis dapat bahasa Spanyol, bahasa Inggris kita upgrade. Upgrade. Oh, berarti positifnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita belajar bahasa ke negara yang non bahasa Inggris, tetapi kita dari Indonesia misalnya sudah pandai atau pintar berbahasa Inggris, tetapi karena kita di Indonesia jarang berkomunikasi mungkin di luar rumah atau di luar kantor atau sekolah kita pakai bahasa Indonesia, kan bahasa Inggris kita tidak terasa. Tetapi kalau kita pergi ke negara yang non Inggris, bisa Spanyol, Perancis, Belanda atau Italia, itu kan bahasanya non Inggris. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan sesama mahasiswa internasional, otomatis kita terpaksa harus menggunakan bahasa Inggris. Pelan tapi pasti bahasa Inggris kita juga naik kelas, naik level, upgrade gitu. Ditambah
satu lagi tambahan bahasa Bahasa di baru. negara, bahasa baru di negara yang kita belajar itu. Misalnya kalau Spanyol otomatis bahasa Spanyol, bahasa Inggris jadi lebih bagus. Di Italia berarti bahasa Italianya dapat, bahasa Inggrisnya upgrade Iya. gitu ya. Betul. Kan tahun pertama calon mahasiswa baru untuk program universitas di Spanyol itu kan di kota Vigo Vigo. tadi ya. Coba jelaskan tentang kota Vigo. Vigo itu kota kecil di bagian utara, tapi di bagian baratnya Spanyol. Dia di bagian utaranya Portugal. Jadi dia sebelah utara. Sebelah utara. Gimana bentuk kotanya? Apakah Kotanya pantai naik turun. atau gunung? Dia di gunung sih, maksudnya kayak banyak hutan gitu, tapi kotanya tuh kayak naik turun gunung, Berbukit-bukit. berbukit-bukit gitu. Tapi ada pantainya. Ada, pantainya bagus. Bagus. Jadi kalau misalnya lagi capek atau lagi penat gitu, biasanya ke pantai gitu, healing lah. Apa yang kamu suka dari kota Vigo? Pantainya, Pantainya. iya, Dia pasir putih. pasir putih, panjang gitu. Gimana suhunya? Airnya dingin karena Suhu udara maksudnya. suhu udara tergantung musim. Oke. Kalau musim panas ya panas, kalau misalnya musim dingin ya agak dingin ya. Kalau di pantai lebih dingin lah daripada di kota. Maksudnya di kotanya Kalau di kota sama dingin juga. dingin. Kalau musim winter atau musim salju itu habis ada salju? Nggak ada. Nggak ada. Temperatur paling rendah berapa? Kalau di univnya itu bisa sampai 0 derajat. Kalau di kota mungkin sekitar 7 gitu. Kenapa beda? Karena univnya itu di atas gunung. Kemarin, iya. Jadi kampusnya itu di Di gunung. gunung ya, di perbukitan gitu Iya. ya. Sementara kotanya itu Masih di bawah. di Tepi tepi laut, pantai ya, ya, tepi tepi laut. Jadi hawanya jadi lebih hangat dibandingkan iya. yang di Di gunung. kampus atau di universitas tersebut. Iya. Ada makanan yang kamu suka di kota Vigo? Seafood. Seafoodnya kenapa? Ya kalau di Vigo sih yang terkenal itu pulponya. Apa itu pulpo? Pulpo itu octopus. Octopus. Ya. Gurita ya. Gurita. Iya, gurita. Itu paling terkenal di Galicia, itu paling terkenal. Apa itu Galicia? Galicia itu sebuah region di Spain. Sebuah region di Spain. Iya. Region itu mungkin seperti apa? Provinsi. Negara bagian di Amerika atau provinsi di Indonesia? Provinsi sih kayaknya. Provinsi yang Iya. untuk gampangnya itu di Indonesia disebut provinsi. Provinsi. Vigo ibu kotanya berarti? Bukan. Oh bukan ibu kota. Santiago de Compostela. Santiago De Compostela. de Compostela. De Compostela. De Compostela. Iya. Nah kalau tadi kan kita ngomong makanan. Kalau apa namanya aktivitas yang kamu suka di kota Vigo, misalnya mungkin hiking atau party Nggak ada. atau naik sepeda gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin naik sepeda sih di Vigo ya. Saya naik turun gunung gitu. Ya, Swimming mungkin ada ya paling berenang berenang di di pantai. pantai gitu sih biasanya. Kalau misalnya lagi summer, sebelum summer tuh apa sih? Spring ya? Spring. Spring itu musim biasanya lebih enak gitu. semi, Mm-mm. lebih hangat Lebih gitu ya. hangat ya. Kalau dia itu curah hujannya cukup bagus seperti di Indonesia atau seperti di selatan atau di Di selatan Sevilla itu kan kering dia. kalau di Vigo Kalau di tadi. Vigo itu dia lebih banyak hujan. Kayak misalnya sebelum spring kemarin itu kebanyakan hujan. Terus kayak fall biasanya kebanyakan hujan gitu. Oh berarti memang kalau di Vigo itu dia lokasinya atau wilayahnya itu lebih hijau ya. Lebih hijau, Banyak pohon-pohonan ya. ya. Kalau di Sevilla yang Lebih banyak kayak padang gurun gitu. padang gurun ya. Oh gitu. Jadi sebetulnya untuk cuaca mungkin lebih nyaman di Vigo ya Di Vigo. dibandingkan di selatan atau di Sevilla misalnya gitu ya. Oh Iya. gitu. Setelah lulus level B2 bahasa Spanyol Iya. di kota Vigo tersebut, Universitas of Vigo berarti ya. Iya. Itu kan harus masuk ke fakultas atau universitas yang dituju. Satu ya. Bisa diceritakan proses mendaftar atau tes untuk masuk Ditentukan, universitas yang diinginkan. Jadi kan dokumen-dokumen itu kan udah diurus di Indonesia kan. Terus pas sampai di Vigo itu langsung diurus untuk penyetaraan nilainya. Terus kemudian untuk mendaftar ke Universitas Spanyol itu ada yang membutuhkan ujian, ada yang enggak.
Oke, berarti ujian lagi ya. Ada ujian. Waktu ujian atau mendaftar itu Laras memilih atau mendaftar ke universitas apa kalau boleh tahu? Universitas Yang dituju? Universitas Valencia sih. Universitas Valencia. Valencia, di kota Di Valencia kota berarti. Valencia. Nah, gimana hasilnya? Atau kalau boleh tahu hanya milih satu universitas atau ada beberapa universitas waktu itu? Alicante juga kalau nggak salah paling di bagian region yang Valencia ya. Jadi berarti ada dua, Valencia, Alicante, Terus kalau yang di Andalusia itu Sevilla. Sevilla. Nggak lanjutkan di Vigo aja karena sudah mungkin udah settle, udah Enggak nyaman, sih. sudah beradaptasi 10 bulan di kota Vigo, enggak ya? Enggak. Tapi milihnya Valencia, Atau Sevilla. Alicante, atau Sevilla. 3 ya, Sevilla Iya. 3. Nah, dari 3 yang daftar melalui tes tadi, akhirnya univ apa yang diterima? University of Seville. Sevilla itu ya? Iya. Alicante Enggak. nggak diterima. Valencia? Iya. Nah, jadi pilihan pertama, pilihan kedua nggak keterima. Apa rasanya? Kok mendaftar ke Valencia University atau Alicante University terus nggak dapet gitu? Gimana mungkin? Ya sedih sih. Sedih. Iya sedih pasti. Tapi kan- kenapa waktu itu daftarnya pilihan pertama Valencia, Universitas of Valencia? Mungkin ada pertimbangan khusus memilih Valencia? Iya karena Valencia kan kota besar lah ya, ketiga gitu kan di Spanyol. Jadi mungkin untuk prospek untuk lulus kuliah buat kerja itu kan lebih gede. Jadi ya sebenarnya pengennya Valencia kemarin, cuman ya karena nggak diterima ya udah. Jadi pilihnya Sevilla karena Sevilla kan kota terbesar keempat di Spanyol. Jadi Oke, berarti karena Valencia tidak dapat, akhirnya ngambil Sevilla itu karena dia kota terbesar keempat ya di Spanyol. Berarti kota pertama terbesar adalah Madrid. Madrid, Barcelona, Valencia, baru Sevilla. Ya. Berarti Sevilla termasuk kota metropolitan juga ya. Ya. Dan memang mungkin universitasnya juga Oke. termasuk yang tertua di negara Spanyol. Oh gitu. Oh iya, kok Laras nggak ngambil atau mendaftar ke universitas di kota Madrid dan kota Barcelona? Kan itu dua kota terbesar di Iya. Spanyol dan metropolitan. Biasanya Betul. seorang nyarinya kota-kota besar. besar sekali Iya. gitu di negara tujuan. Ya kebetulan buat masuk ke region Madrid atau Catalunya itu dibutuhin ujian EBAU yang untuk murid internasional itu agak sulit gitu karena apa yang udah dipelajarin SMA kita sama SMA mereka kan beda, jadi agak susah. Kebetulan juga biaya hidup di kota-kota besar kan juga pasti kan juga besar gitu kan, jadi ya itu sih. Kalau biaya Biaya kuliah juga sama, agak besar gitu. ada perbedaan antara biaya kuliah di misalnya Madrid, Barcelona, dan Sevilla, sekarang Sevilla setelah gitu ya. kuliah itu di Sevilla. Ya untuk Madrid atau Barcelona ya pasti lebih tinggi daripada Sevilla. Kok boleh tahu di Sevilla uang Entah kuliah. kuliah ya, Ya, mau kuliah. SPP lah kalau Iya. orang UKT lah ya. UKT ya. UKT-nya itu berapa? Per semester atau per tahun bayarnya? Per tahun. Per tahun per untuk di tahun. Sevilla? Sevilla itu kemarin waktu awal masuk sih sekitar berapa ya? 700 sampai 800 euro lah ya. Oh, sekitar 12 juta 12 jutaan. rupiah. Iya, Kalau per dirupiahkan. tahun. Kalau boleh tahu jurusan apa sekarang Jurusan- diambil di University of Seville? Administrasi dan manajemen bisnis kayaknya kalau di bahasa Indonesia kan. Belajar bisnis and administration. Ya. Jadi emang kita tuh mau jadi pebisnis gitu ya. Iya. Gitu. Amin. Oh, yang terakhir Laras, apakah punya tips, trik atau saran buat teman-teman, buat orang muda, kaula muda di seluruh Indonesia yang mungkin punya rencana atau cita-cita nanti melanjutkan kuliah atau sekolah ke luar negeri, khususnya ke negara Spanyol? Silakan Laras sampaikan. Untuk kalian yang mau ke Spanyol, kalian bisa ambil early intake, terutama di Andalusian region karena di region-region itu nggak adanya di Andalusian region aja. Dan itu biasanya itu di bulan Maret. Jadi untuk international students bagusnya kalau mau daftar ke universitas di Spanyol itu ambil yang early intake tersebut.
karena dia saingannya itu sama siswa internasional juga, bukan sama murid-murid Spanyol gitu. Demikian teman-teman bincang-bincang kecil kita bersama Laras tentang sekolah atau kuliah di negara Spanyol. Terima kasih Laras sudah berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama para anak muda, kaula muda di seluruh Indonesia. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam. Salam. Bye-bye.